Setelah berdiri selama 13 tahun sejak resmi menjadi kabupaten di tahun 2008 silam, pemerintahan daerah Lombok Utara tahun 2022 ini menetapkan pembangunan kantor bupati. Kantor bupati yang baru itu dipastikan dibangun di kawasan kompleks sekretariat daerah saat ini, yakni di Kota Tanjung yang dekat dan mudah diakses untuk pelayanan bagi masyarakat Lombok Utara. Pembangunan kantor Bupati Lombok Utara itu rencananya akan dimulai pada akhir bulan Februari 2022 dengan target lama pembangunan sekitar 10 bulan hingga tuntas nanti pada bulan Desember 2022. Kantor Bupati yang akan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Lombok Utara sendiri didesain cukup megah dengan konstruksi modern yang elegan serta dikelilingi landscape yang asri dan nyaman sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat Lombok Utara. Pembangunan kantor Bupati Lombok Utara ini dibangun dengan dana sebesar 45 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD tahun 2022. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu mengungkapkan pembangunan kantor Bupati itu menjadi prioritas di tahun 2022. Sebagai wujud pemulihan daerah setelah 4 tahun berlalu, seluruh gedung kantor dan bangunan fasilitas pemerintah hancur tertimpa bencana gempa besar yang melanda Lombok Utara pertengahan tahun 2018 lalu. Pembangunan gedung kantor Bupati tahun 2022 juga menjadi momen yang paling ideal, mengingat di tahun 2023, tahapan pemilihan legislatif dan persiapan pemilu kada 2024 yang membutuhkan anggaran dana yang begitu besar. Bupati Haji Johan Samsu mengatakan kantor bupati itu kedepannya akan diintegrasikan dengan penempatan dan pembangunan rumah dinas bupati dan sejumlah gedung kantor organisasi perangkat daerah, termasuk pembangunan kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara, dengan harapan pembangunan kantor yang integral itu akan lebih mendekatkan koordinasi lintas OPD dan tentunya mempermudah pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Jumpa bersama saya Eni Oktaviani dalam program Live Talk Show yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema pembangunan kantor bupati untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara yang saat ini berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dan pagi ini kita sudah kedatangan para narasumber. Sudah hadir bersama kita di sini Bupati Lombok Utara Bapak Haji Johan Samsu SH. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Pak Bupati? Baik, dan juga sudah ada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara Bapak Kaharizal STMT. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar Pak Kadis? Baik pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan VT tentang rencana pembangunan kantor bupati. Dan terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Pak Bupati. Baik Pak Bupati, seperti yang sama-sama kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini anggaran daerah banyak dirasionalisasi untuk penanganan dampak sosial akibat pandemi. Dan apa sih pertimbangan dari pemerintah daerah sendiri sehingga memutuskan untuk membangun kantor bupati pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kami menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka tahun 2022 ini kita memulai pembangunan kantor bupati dan banyak lagi fasilitas pemerintahan yang
saat ini belum terselesaikan. Jadi apa yang kita lakukan di tahun anggaran 2022 ini tentu ada dasarnya. Pertama tentu ada peraturan daerah kita, kemudian ada juga perubahan dari detail tata ruang daerah, dan kita sudah memutuskan bahwa lokasi ini adalah merupakan pusat pemerintahan Lombok Utara. Alhamdulillah tentunya kita sampaikan bahwa sampai hari ini di usia 13 tahun Lombok Utara ini kita secara resmi belum punya kantor. Baik kantor bupati, kantor DPRD maupun beberapa kantor yang rusak akibat gempa bumi dan beberapa fasilitas pemerintahan sebagai penambahan dari beberapa badan dinas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apa latar belakang pemikiran kami memulai pembangunan kantor bupati ini di tahun 2022 ini? Tahun 2022 ini merupakan momentum yang paling pas untuk kita memulai membangun fasilitas pemerintahan ini dengan awalnya adalah pembangunan kantor bupati. Di tahun 2023 kita akan dihadapkan pada persiapan dua pemilihan umum yang besar. Pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, pusat maupun daerah, dan nanti juga ada pemilihan kepala daerah. Tentu kedua persoalan ini akan menelan biaya cukup besar. Itulah sebabnya tahun 2022 ini kami ambil momen ini untuk kita memulai pembangunan kantor bupati ini. Tentu banyak hal yang harus kita perketat pengeluaran belanja daerah ini dalam rangka menyukseskan pembangunan kantor bupati ini. Ini latar belakang pemikiran, karena sampai hari ini usia 13 tahun Lombok Utara ini baru kita mau bangun tahun ini kantor bupati ini. Sebelumnya kita terus terang sekarang ini kita ada di kantor Bapeda, kan bupati itu kegiatan. Sehingga itu sebabnya latar belakang pemikiran kita ingin membangun kantor bupati di tahun anggaran 2022. Saya paham dengan kondisi anggaran daerah sekarang ini memang memprihatinkan. Sebagai akibat dari COVID-19 ini, anggaran belanja daerah kita turun hampir 400 miliar. Ini angka yang cukup fantastis buat daerah sekelas Lombok Utara. Tetapi di tengah-tengah inilah kita ingin berbuat untuk daerah ini. Kita mulailah kantor ini, kemudian nantinya akan diikuti dengan fasilitas perkantoran yang lain. Sekitar ada 14 kantor yang belum dimiliki oleh Lombok Utara hari ini. Baik rusak akibat gempa maupun akibat penambahan badan-badan daerah, lembaga-lembaga daerah yang terbentuk berdasarkan undang-undang yang ada maupun peraturan daerah yang ada. Nah, ini latar belakang kami. Tentu kita semua paham bahwa kita akan memperketat ikat pinggang ini dalam rangka kita sama-sama memulai pembangunan kantor bupati di tahun anggaran 2022 ini. Baik Pak Bupati, berbicara masalah anggaran Pak Bupati, anggaran untuk pembangunan kantor bupati ini sendiri menelan anggaran sekitar 40 miliar lebih gitu Pak Bupati. Dan apakah anggaran tersebut dibebankan semuanya dari APBD atau ada sumber anggaran lain? Mengingat banyak sektor lain juga membutuhkan support anggaran yang maksimal. Ya, seperti yang sudah diputuskan di dalam sidang DPRD itu, kita murni kita menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi akibat COVID-19. Pariwisata kita ambrol, pedagang usaha kecil dan menengah juga drop. Nah, di tengah-tengah kegiatan inilah kita akan memulai pembangunan kantor bupati ini. Kita seperti saya katakan tadi, kita harus mempererat ikat pinggang.
Kalau enggak begini, kapan lagi? Karena banyak lagi kantor-kantor yang akan belum kita lakukan sekarang ini. Contoh soal, DPRD juga belum punya. Dan hampir 11 kantor badan dinas juga belum ada. Nah ini latar belakang pemikiran saya, kenapa kantor bupati ini kita awali di tahun anggaran 2022 ini, ya, dengan mempertimbangkan semua aspek yang akan kita hadapi ke depan. Jadi untuk anggarannya dibebankan semua ke APBD? Ya betul, APBD. Baik, dengan jika nanti sudah terbangun kantor bupati, apakah dengan fasilitas kantor yang sudah memadai bisa menjamin pada meningkatnya etos kerja dan kualitas pelayanan publik Pak Bupati? Itulah yang kita inginkan. Bagaimana perangkat daerah ini bekerja di bawah tenda-tenda, di bawah kantor seperti ini. Tidak mungkin dia bekerja dengan bagus. Tentu dengan pembangunan kantor ini, ya kita harapkan etos kerja lebih meningkat, disiplin meningkat, dan semua hal yang berkaitan dengan program pemerintah daerah itu harus lebih kita tingkatkan lagi. Karena itu adalah salah satu tuntutan dari berdirinya Lombok Utara sebagai sebuah daerah otonom baru. Baik, kita beralih ke Pak Kepala Dinas PUPR. Baik Pak Kadis, berbicara tentang anggaran. Untuk rinciannya pembangunan kantor bupati ini berapa untuk fisik gedung dan berapa untuk landscape serta fasilitas pendukung lainnya Pak Kadis? Ya, terima kasih. Baik Mbak Eni. Pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan gedung dan landscape kantor bupati ini dan telah tertuang di dalam DPA Dinas PUPR PKP Kabupaten Lombok Utara sebesar 45 miliar dengan rincian 33 miliar untuk konstruksi bangunan gedung, 10,8 miliar untuk konstruksi landscape, dan sisanya sebesar 1,2 miliar untuk pengadaan konsultan manajemen konstruksi. Kemudian berdasarkan analisa teknis yang dilakukan oleh tim kami, maka konstruksi bangunan gedung dan konstruksi landscape itu dijadikan satu paket, sehingga pembangunan gedung dan landscape kantor bupati dengan total anggaran sebesar 43,8 miliar itu menjadi satu paket. Kemudian untuk konsultan manajemen konstruksinya itu merupakan paket tersendiri dengan nilai 1,2 miliar. Baik, berbicara masalah lahan, berapa total luas lahan yang sudah disiapkan dan apakah semua lahan merupakan aset daerah pemerintah Kabupaten Lombok Utara atau ada pembebasan lahan baru Pak Kadis? Untuk lahan untuk membangun gedung dan landscape kantor bupati ini seluas 2,6 hektar atau 2.600 meter persegi. Nah, di dalam lahan ini tentu ini adalah merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dan tidak ada penambahan lahan baru ataupun pembebasan lahan baru. Oke, baik. Lalu apakah lapangan sepak bola dan komplek pertokoan yang berada di depan area kantor bupati akan digusur atau akan dijadikan alun-alun yang terintegrasi langsung dengan areal gedung, Pak Kadis? Iya, jadi sesuai dengan master plan yang sudah kita susun, di dalam pusat pemerintahan ini ada 4 zona yang sudah kita buat. Yang pertama zona alun-alun, kemudian yang kedua zona legislatif, kemudian yang ketiga zona kantor bupati, dan yang keempat zona OPD. Nah, yang di depan itu zona alun-alun yang semula itu merupakan lapangan Tanjung, karena di sana itu nanti kita akan tata menjadi alun-alun kota Tanjung, maka lapangan sepak bola yang ada di depan dengan sendirinya kita relokasi. Nah, kemudian alun-alun ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan pusat pemerintahan.
Baik, dari aspek lingkungan dan estetika Pak Kadis, apakah kelayakan lahan sudah melalui proses pengkajian dan perencanaan yang matang? Karena beberapa tahun lalu kawasan ini pernah diterjang banjir dan merusak rumah-rumah warga, termasuk sejumlah fasilitas publik. Ya, sudah tentu ya kita merencanakan suatu bangunan dan lingkungan, itu sudah tentu kita merencanakan, termasuk salah satunya itu adalah harus bebas daripada banjir. Nah, hal ini kita sudah melakukan analisa. Yang pertama, kita menyesuaikan elevasi permukaan tanahnya yang harus itu lewat daripada genangan air. Kemudian yang kedua, sistem drainase ya, atau penyaluran daripada air-air baik air hujan maupun air buangan dari hasil aktivitas perkantoran itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga nantinya akan terbebas daripada banjir ataupun genangan air. Oke, jadi sudah dipertimbangkan sangat matang sekali ya Pak Kadis ya. Jadi sebagai daerah yang rawan gempa saat ini Pak Kadis, apakah pembangunan gedung kantor Bupati ini menggunakan konstruksi atau struktur khusus yang tahan gempa dan sebagaimana teknologi apa gitu yang dipergunakan untuk membangun kantor tersebut? Iya, jadi dalam merencanakan suatu bangunan dan apalagi ini adalah bangunan bertingkat, sudah tentu di dalam itu kita melakukan analisa terhadap berbagai beban yang bekerja, termasuk beban gempa. Di antara beban-beban itu ada beban mati, kemudian ada beban hidup. Nah, beban mati itu sendiri bisa terdiri dari berat konstruksi itu sendiri, kemudian berat daripada mebel layar dan sebagainya yang ada di dalam bangunan itu. Kemudian beban hidup. Beban hidup ini juga bermacam-macam. Nah, diantaranya beban angin, beban hujan, beban suhu, dan satu hal yang paling kita khawatirkan di Lombok Utara ini adalah beban gempa. Ini merupakan beban hidup ya. Nah, sehingga semua koefisien ini masuk di dalam perencanaannya. Sehingga kita berkeyakinan bahwa struktur yang kita bangun itu sudah dipikirkan bagaimana kekuatannya terhadap gempa dan sebagainya. Seperti itu. Baik, dialog akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Setelah berdiri selama 13 tahun sejak resmi menjadi kabupaten di tahun 2008 silam, pemerintahan daerah Lombok Utara tahun 2022 ini menetapkan pembangunan kantor bupati. Kantor bupati yang baru itu dipastikan dibangun di kawasan kompleks sekretariat daerah saat ini, yakni di Kota Tanjung yang dekat dan mudah diakses untuk pelayanan bagi masyarakat Lombok Utara. Pembangunan kantor Bupati Lombok Utara itu rencananya akan dimulai pada akhir bulan Februari 2022 dengan target lama pembangunan sekitar 10 bulan hingga tuntas nanti pada bulan Desember 2022. Kantor Bupati yang akan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Lombok Utara sendiri didesain cukup megah dengan konstruksi modern yang elegan serta dikelilingi landscape yang asri dan nyaman sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat Lombok Utara. Pembangunan kantor Bupati Lombok Utara ini dibangun dengan dana sebesar 45 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD tahun 2022. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu mengungkapkan pembangunan kantor Bupati itu menjadi prioritas di tahun 2022. Sebagai wujud pemulihan daerah setelah 4 tahun berlalu, seluruh gedung kantor dan bangunan fasilitas pemerintah hancur tertimpa bencana gempa besar yang melanda Lombok Utara pertengahan tahun 2018 lalu. Pembangunan gedung kantor Bupati tahun 2022 juga menjadi momen yang paling ideal, mengingat di tahun 2023, tahapan pemilihan legislatif dan persiapan pemilu kada 2024 yang membutuhkan anggaran dana yang begitu besar.
Bupati Haji Johan Samsu mengatakan, kantor bupati itu kedepannya akan diintegrasikan dengan penempatan dan pembangunan rumah dinas bupati dan sejumlah gedung kantor organisasi perangkat daerah, termasuk pembangunan kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Utara, dengan harapan pembangunan kantor yang integral itu akan lebih mendekatkan koordinasi lintas OPD dan tentunya mempermudah pelayanan. Modir tenaga lokal sesuai kebutuhan, termasuk material-material lokal yang tersedia. Jadi seperti apa komitmen Pak Bupati untuk itu? Di dalam rangka pembangunan kantor bupati ini, prinsipnya saya harus mendukung sepenuhnya pemanfaatan tenaga lokal dan material lokal yang ada di Lombok Utara ini. Sepanjang tenaga itu tersedia di Lombok Utara, saya harapkan para penyelenggara pembangunan ini memanfaatkan itu, termasuk material lokal. Jadi ini komitmen kita, karena dengan demikian kita justru bisa juga membantu masyarakat kita dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan pendapatan yang saat ini bisa drop karena adanya COVID-19. Ini tentu harapan kita kepada pelaksana pembangunan kantor ini nanti supaya di samping menggunakan tenaga lokal sepanjang itu ada di sini dan juga memanfaatkan material lokal. Kita sudah meneliti beberapa pengusaha yang menyiapkan tenaga-tenaga lokal dan insya Allah mereka sudah siap untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kantor bupati ini. Baik, luar biasa sekali, dan kita beralih dulu ke Pak Kadis PUPR. Baik, Pak Kadis, apakah arsitektur bangunan gedung nantinya akan mengadopsi unsur-unsur kearifan lokal yang ada? Karena kita di Lombok Utara ini memiliki bangunan tradisional yang dikenal bernilai seni tinggi, Pak Kadis. Iya, untuk desain bangunan gedung kantor bupati ini sudah tentu kita mengadopsi kearifan lokal, terutama pada desain atap bangunan. Itu kita mengambil dari ciri khas bangunan Masjid Kuno Bayan. Baik, bisa dijelaskan akan diperuntukkan untuk apa saja ruangan-ruangan yang ada di dalam gedung tersebut selain ruangan Bupati dan Wakil Bupati nantinya? Baik, jadi pembangunan gedung dan landscape kantor bupati ini pada dasarnya untuk bangunan gedung terdiri dari dua. Yang pertama gedung induk yang merupakan gedung kantor bupati, kemudian yang kedua yang ada di belakang itu gedung sekretariat. Nah, untuk gedung kantor bupati pada lantai pertama atau lantai dasar itu merupakan semi basement yang berfungsi yang pertama untuk tempat parkir VIP. Kemudian juga di situ terdapat ruang media center, di samping ada utilitas-utilitas lainnya. Kemudian pada lantai 1 terdiri dari ruang bupati beserta dengan fasilitas penunjangnya, kemudian ruang wakil bupati dan fasilitas penunjang, dan yang ketiga ruang sekretaris daerah dengan fasilitas penunjang. Kemudian naik ke lantai 2, di situ terdapat ruang asisten 1, 2, dan 3, kemudian ada ruang staf ahli 1, 2, dan 3, dan ada juga di situ terdapat ruang arsip. Kemudian naik lagi di lantai atas, di atas itu merupakan lantai terakhir. Di situ terdapat musola dan arsip, ruang arsip. Kemudian di belakangnya ada bangunan sekretariat.
Nah, bangunan sekretariat terdiri dari 2 lantai, di mana pada lantai dasar itu terdapat ruang-ruang kepala bagian beserta staf. Kemudian naik di lantai 2, itu di samping ada ruang bagian-bagian, juga di situ ada aula untuk melakukan aktivitas rapat paripurna. Baik, jika dibandingkan dengan kantor bupati sebelumnya, kira-kira apa saja yang menjadi pembeda selain bentuk fisik dari kantor tersebut, Pak Kadis? Ya, jadi sudah tentu ini sangat berbeda ya dari aspek desainnya, terutama ya. Kalau kantor sebelumnya itu tidak memberikan ciri khas apa-apa ya terkait dengan Lombok Utara. Kemudian untuk kantor bupati yang baru ini sudah tentu itu kita mengadopsi dari kearifan lokal tadi. Kemudian kebutuhan ruangnya juga sudah berbeda. Kebutuhan ruangnya kalau di di kantor bupati yang lama luasannya itu hanya, kalau tidak salah itu hanya 600 meter persegi. Nah, sementara untuk kantor yang baru ini kita luasannya itu seluas 2.600 meter persegi. Baik, kira-kira pembangunan kantor bupati ini kapan akan dimulai dan hari target pembangunan kantor bupati ini bisa rampung kira-kira kapan? Ya, jadi pelaksanaan pembangunan gedung dan landscape kantor bupati ini dilakukan selama dalam jangka waktu 300 hari kalender atau 10 bulan ya, terhitung sejak penandatanganan kontrak yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2022 yang lalu, dan insya Allah itu akan berakhir pada tanggal 15 Desember tahun 2022. 15 Desember. Baik, kita beralih ke Pak Bupati. Baik, Pak Bupati, setelah pembangunan kantor Bupati tahun ini, rencana pembangunan apa lagi yang akan masuk dalam skala prioritas daerah tahun 2023 mendatang? Jalan lingkar misalnya yang masih belum rampung, atau mungkin pemerintah daerah akan fokus pada pemulihan sektor ekonomi, Pak Bupati? Jadi pasca pembangunan kantor bupati ini tentu kita fokus kepada pembangunan-pembangunan yang lain. Salah satu di antaranya adalah fokus kita di pembangunan ekonomi. Yang kedua juga kita akan membangun kantor yang sampai hari ini belum punya kantor dinas badan, termasuk DPR. DPRD, kemudian banyak badan dinas yang baru terbentuk sesuai dengan peraturan daerah, dan banyak kantor yang rusak akibat gempa. Dan ini kan kalau kantor-kantor ini kan levelnya kecil, jadi tidak terlalu memberatkan daerah. Ini yang kita perlukan. Yang kedua tentu tadi seperti yang kita inginkan adalah pembangunan ekonomi. Makanya kami kemarin memfokuskan juga kepada pembangunan ekonomi di bidang pertanian ini. Karena ini membawa prospek yang sangat bagus untuk pengembangan KLU di bidang ekonomi. Termasuk nantinya juga kepada masyarakat kita berikan kredit lunak ya, tanpa bunga. Jadi masyarakat kita berikan kredit, bunga kredit itu nanti dibayar oleh pemerintah daerah dalam rangka meringankan beban ekonomi masyarakat ini sebagai akibat dari COVID-19 yang terjadi sudah hampir 3 tahun sampai hari ini. Baik, apakah program tersebut sudah terlaksana, Pak Bupati? Sedang dirancang. Sedang dirancang, dan kira-kira targetnya kapan akan bisa dimulai, ya, Pak Bupati? harus sekitar Maret April ini sudah mulai dilaksanakan. Baik. Jadi kita mulai komunikasi dengan bank atau dengan lembaga mana yang akan menyediakan kredit ini, baru kita pemerintah sudah menyiapkan bunga itu dalam APBD. Baik, sebagai closing statement, kira-kira apa harapan ke depan atas terbangunnya kantor Bupati ini, Pak Bupati? Tentu yang pertama harapan saya kepada seluruh perangkat daerah, ya, dengan terbangunnya kantor Bupati ini berarti semangat kita harus betul-betul kita tingkatkan. Kalau kemarin kita bekerja di bawah tenda-tenda, justru dengan pembangunan kantor Bupati ini harus betul-betul mampu meningkatkan kinerja kita, mampu kita untuk berpikir realistis dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di tahun-tahun yang akan datang. Ada juga program-program lain, tentu prioritas kita ke depan itu ada, yaitu bagaimana kita menyelesaikan, memulai membangun
jalan lingkar utara ibu kota ini. Bayangkan, itu sudah 7 tahun rakyat menyerahkan lahannya untuk kita. Kita sudah bebaskan lahannya sudah 7 tahun, tetapi sampai hari ini belum ada progres yang bisa dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan lingkar utara ya di Kota Tanjung ini. Mudah-mudahan dengan terbangunnya kantor bupati dan mungkin juga banyak kantor yang lain besok, semangat kerja kita lebih meningkat, produktivitas daerah ini akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mampu mengembangkan dan meningkatkan kondisi ekonomi yang sampai hari ini belum terselesaikan. Saya kira seperti itu. Baik, dari Pak Kadis sendiri, closing statement. Minimal ada 3 harapan dari kami dengan terbangunnya kantor bupati ini. Yang pertama, dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kinerja terhadap aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini. Yang kedua, dengan adanya kantor bupati ini yang merupakan pusat atau manifestasi daripada pelayanan di semua OPD yang ada di dalam lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Nah, sehingga dengan harapan dengan terbangunnya kantor bupati ini dapat meningkatkan atau memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentu dengan terbangunnya kantor bupati ini yang akan menjadi ikon Kabupaten Lombok Utara, dan ini merupakan tahapan awal daripada membangun kembali infrastruktur ini sesuai dengan arah kebijakan kepala daerah. Tentu ini juga harapan kita semua ya, sehingga dengan adanya kantor bupati ini akan bisa merubah wajah daripada ibu kota Kabupaten Lombok Utara ini. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati dan juga Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara. Demikian untuk program Live Talk Show pada pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya Eni Oktaviani pamit undur diri di hadapan Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Setelah berdiri selama 13 tahun sejak resmi menjadi kabupaten di tahun 2008 silam, pemerintahan daerah Lombok Utara tahun 2022 ini menetapkan pembangunan kantor bupati. Kantor bupati yang baru itu dipastikan dibangun di kawasan kompleks sekretariat daerah saat ini, yakni di Kota Tanjung yang dekat dan mudah diakses untuk pelayanan bagi masyarakat Lombok Utara. Pembangunan kantor Bupati Lombok Utara itu rencananya akan dimulai pada akhir bulan Februari 2022 dengan target lama pembangunan sekitar 10 bulan.